13 dan juga 14 dari akun YouTube Manajemen Pemasaran Politeknik Ubaya. Nah, sekarang kali ini aku nggak siapa ya, Pak. Langsung aja nih kita sambut. Di samping aku ini sudah ada dosen sekaligus ketua program studi manajemen pemasaran atau yang biasa kita sebut juga Digital Business and Marketing Politeknik Ubaya, Pak Rahmat Soleh. Apa kabar, Pak Rahmat? Halo, apa kabar? Baik, tentunya ya. Kesibukannya apa nih, Pak? Kesibukan terakhir kelihatannya video syuting semester 2 yang lalu ya. Oh iya ya, Pak. Iya. Rasanya udah semester 4. Iya, Pak. Aku udah semester 4 dan aku udah pakai baju PDHMP nih, guys. Waktu itu PDHMP belum ada, dari sekarang semester ini udah ada. Baju kebanggaan tuh ya. Iya, baju MP Wani. Oke. Jadi aktivitas saya sehari-hari sekarang cuma kuliah, mengajar, kemudian pengabdian, penelitian, ya tugas sebagai lainnya dosen pada umumnya itu sudah kewajiban. Sekaligus saat ini saya sedang diberikan mandat ya atau tugas sebagai ketua program studi gitu ya. Keren banget Jadi sih, yang Pak. ngurusin kalian ini gitu kan ya. Iya, Pak. Jadi gimana Pak Rahmat ini sekarang juga seperti yang udah tadi aku jelasin, Pak Rahmat sekarang juga menjabat sebagai ketua program studi manajemen pemasaran Politeknik Ubaya. Nah, Pak Rahmat, di prodi manajemen pemasaran ataupun yang kita sebut digital business and marketing itu apa sih, Pak? Bisa jelasin lebih lagi gitu nggak sih, Pak, seputar prodi Itu ya, oke katanya. Jadi selama ini memang banyak yang tanya-tanya ya di prodi manajemen pemasaran kalau bisa disebut digital business marketing ini apa sih gitu kan. Oke, kesempatan ini saya mau menjelaskan sedikit. Jadi prodi manajemen pemasaran ini adalah prodi yang menghasilkan lulusan di bidang pemasaran. Namun, nah ada namunnya katanya. Oke, ini kan perubahan zaman ya. Zaman dulu itu tuntutannya hanya pemasaran. Oke, jadi nama prodi kita yang resmi adalah di manajemen pemasaran. Namunnya kita berubah diri dengan membuat sebuah kurikulum yang menyesuaikan zaman, yaitu kurikulum digital business marketing. Nah, jadi prodi kita bergeser dari menghasilkan lulusan yang hanya di bidang pemasaran, sekarang itu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang digital marketing atau pemasaran digital. Sesuai dengan zaman kan ya. Iya, Pak. Nah, jadi memang kita harus terus bergerak ya. Jadi prodi ini harus berubah diri mulai dari kurikulum dinamai dengan kurikulum digital business marketing dan akhirnya biasa disebut prodi kita ini disebut sebagai prodi digital business marketing. Seperti itu namanya. Iya, Pak, bisa dipahami. Jadi guys, seperti yang bisa aku tangkap itu dulunya memang manajemen pemasaran kan, tapi sekarang itu beralih menjadi digital business and marketing dikarenakan dia beralih ya, karena dulu kan manajemen pemasaran itu lebih ke kayak sales kayak gitu ya, Pak. Sekarang itu kita juga dilatih juga untuk menjadi tim marketing yang bagus gitu ya, Pak ya. Yang ke arah online. Nah, lebih ke sosial media ya, Pak ya. Itu adalah satunya sosial media gitu. Jadi memang prodi kita ini harus berubah diri ya. Jadi lulusan kita itu tuntutan dari industri menginginkan bahwa sekarang ini tenaga kerjanya harus yang digital gitu kan ya, makanya kita harus berubah diri. Digital base ya, Pak. Digital base betul. Karena memang zaman ini sudah masuk ke era baru. Iya, benar, Pak. Era digital banget gitu. Era 5.0 ya, Pak. Betul. Zaman saya dulu masih tahun 80-90-an itu 90-an itu malah masih konvensional banget gitu kan ya. 2000-an akhirnya di abad 21 ke atas ini akhirnya kita disuguhkan ke sesuatu yang sangat baru ya, yaitu digital itu. Dan jujur aja aku dulu pas masuk di prodi ini, Pak, aku juga tertariknya karena membaca digital business and marketing, Pak. Jadi kayak aku udah bisa ada bisnis dan juga ada marketing. Jadi kayak aku merasa kayaknya aku cocok nih masuk di prodi ini karena udah ada diajarin bisnis dan juga kita juga diajarin sebagai seorang marketing yang merupakan salah satu fondasi utama dalam suatu perusahaan ya, Pak. Betul ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kamu sendiri gimana Pak, kesannya terhadap prodi ini seperti apa sih? Kesan pertama itu kesannya itu kayak aku merasa happy banget, Pak. Aku nggak salah aku memilih di prodi ini karena dulu aku juga ragu antara dua prodi, antara ini dan satu prodi lagi, Pak. Tapi karena aku udah benar-benar mutusin
yang saat ini lagi heboh banget guys. Memang sih ya, karena perbedaan usia ya, jadi saya itu harus membawa diri Iya, Pak. sosial gitu Iya. ya. Harus ikut rame, harus ikut apa namanya sertu gitu kan. Iya, Pak, ada. Kalau nggak gitu kalian ngantuk kalau Iya, cara benar, cara benar, gitu. Pak. Jadi memang saya bawanya memang mengikuti kalian, mengikuti mahasiswa supaya bisa sebagai teman dengan apa yang saya sampaikan bisa Tersampaikan ya, Pak. diterima. Selain itu juga praktik-praktik di kelas kan lebih banyak kan ya. Jadi Iya, kita benar, bisa Pak. diskusi dan praktik-praktik mata kuliah seperti itu. Betul, Pak. Iya. Kita bisa langsung tahu kurang lebih nanti gimana sih nanti kita tuh apakah akan menjadi lulusan yang oke itu nanti. Nah itu Pak yang saya penasaran, kira-kira kita ini menjadi lulusan dari bisnis and marketing ini lulusan apa sih Pak? Ya, oke. Kalau mengenai lulusan ya seperti apa sih, mau jadi apa sih lulusan dari prodi digital business and marketing ini? Nah, lulusannya diarahkan kepada pemasaran digital. Salah satunya misalkan ya pengelola media sosial dari perusahaan. Jadi punya kompetensi bagaimana mengelola Instagramnya, kemudian memaksimalkan IG Ads ya, kemudian penggunaan sosial media yang lain seperti Facebook, kemudian TikTok dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu sebagai staf digital marketing artinya mengelola bagaimana aktivitas dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya sebagai task force atau tenaga penjual. Ini konvensional memang, tapi tetap kita ajarkan. Jadi yang digital diajarkan, tapi yang konvensional diajarkan. Double ya Pak? Double, Jadi iya. kayak dapat paket lengkap gitu Iya, ya Pak? jadi tidak hanya kita digital, tapi kemampuan dari mahasiswa, kemampuan menjual, kemampuan mencari customer di lapangan, itu tetap kita latih gitu kan ya. Jadi sebagai seorang tenaga penjual ya. Kemudian sebagai misalkan digital copywriter ya. Jadi kemampuan menulis ya di media atau membuat iklan, Bikin caption ya. caption itu kan perlu diajarkan ya, Iya, supaya bisa mempersuasi pelanggannya. Nah, kemudian apalagi misalkan lagi content creator. Nah ini Pak. termasuk kita ini kan konten kan ya. Iya, ini juga termasuk ya bentuk content creating. Betul ya. Ini prodi juga melakukan content creator nih ya dengan podcast ini gitu kan ya. Kemudian misalkan dengan web analysis ya, jadi menganalisa aktivitas web, bagaimana performance-nya itu nanti lulusannya akan menjadi bisa menganalisis output atau aktivitas dari web yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi banyak ya, lulusannya. Sekali lagi biasanya itu pemasaran dan digital pemasaran gitu. Jadi ada marketing konvensional dan juga ada digital marketing ya. Jadi Kami kerja ditugaskan selling ya. iya Pak, aduh. Aku sebagai anak sosmed kayak harus menjual kayak langsung, tapi nggak apa-apa, itu di situ letak fun-nya. Jadi kayak kita bisa tahu, oh itu loh cara menawarkan produk ke orang, dan mulai dari proses-prosesnya ya Pak, kayak Ya, prospecting, terus targeting, terus begitu negotiating sampai closing. Oke Pak. Nah terus ini sih Pak, kan kebetulan sekarang itu saya juga emang udah masuk ke dunia sosial media Pak. Kan dari itu kayak memang sekarang itu aku menyadari kalau misalnya memang sosial media marketing itu benar-benar lagi naik-naiknya ya Pak untuk setiap perusahaan. Di situ kita juga nggak harus ngerti kayak perusahaan itu butuh apa sih yang butuh kita tonjolkan di suatu perusahaan tersebut ya Pak. Makanya emang anak marketing itu benar-benar dibutuhkan banget. Makanya aku merasa nggak rugi masuk di marketing karena kayak ya sama pekerjaan di bidang marketing itu banyak dan bidangnya itu juga bercabang-cabang seperti yang beberapa tadi dijelasin Pak Ahmad itu, dan di luar sana masih banyak lagi guys. Nah ngomongin ini sih Pak soal kampus Pak. Aku sebagai mahasiswa di sini nih, mungkin Pak Ahmad bisa jelasin ke teman-teman penonton MP Publik ini kira-kira lokasi kampus kita tuh di mana sih Pak, dan fasilitas apa aja sih yang didapetin di kampus Politeknik Unaya di manajemen pemasaran Pak, biar teman-teman nih tahu Pak kita pasti yang aku sebagai mahasiswa ini juga rasakan di sini. Oke, jadi Politeknik Ubaya ini kan kampus vokasi yang dimiliki Yayasan Universitas Surabaya. Jadi menjadi satu bagian juga dengan
Universitas Surabaya. Untuk di Politeknik Ubaya, kampusnya ada di Jalan Kartajaya Selatan nomor 1 Surabaya. Sedangkan di Universitas Surabaya itu berfokus di Tenggiri sana. Nah, jadi kemudian ada kelas kampus ketiga kita ada di Terawang, di Terawang. Jadi apakah bisa fasilitasnya dengan Universitas Surabaya memakai aktivitas di sana? Bisa, sama aja karena memang satu yayasan kita ini ya. Jadi tidak terpisah. Tidak terpisah. Lokasinya beda. Betul. Hanya saja kita menjadi fokus ke vokasinya. Itu aja bedanya. Selebihnya kita bisa memakai seluruh fasilitas yang ada di Universitas Surabaya. Misalkan ada kita punya sport center ya. Kita punya lagi perpustakaan ya, kita punya digital library ya, kemudian kita punya studio praktik ya, lab pemasaran yang kita pakai ya, kita pakai ini kan lab studio pemasaran dari prodi kita itu kan ya, kemudian ada kantin yang ditulis ya, kemudian ada lagi tempat ibadah ya, olahraga pun setiap hari juga boleh, ya, di USC ya Pak ya, ataupun di juga boleh. Jadi semua fasilitas di Politeknik ini sudah sangat lengkap ya, karena memang bisa jadi rumah bagi mahasiswa. Gitu. Benar. Jadi selain kita ini juga lulusan cepat, tapi kita juga bisa tetap ngerasain hampir seluruh fasilitas di Universitas Surabaya. Betul ya. Ada juga kampus di Terawang, Sintisia tempat kita. Ya itu seru banget. Kita Pak. Ya, kita itu marketing tuh. Iya Pak, kita kan ada marketing tuh ya Pak. Iya. Betul. Setiap tahun atau 1 tahun 2 kali kita berangkat ke Budaya Terawas ya di tempatnya namanya UTC ya, di sana kita bisa kegiatan outdoor kan ya, melatih kemampuan marketing kita, praktik-praktik tapi secara outdoor, udaranya sejuk ya. Jadi fasilitas sudah tidak ada masalah ya, semuanya sudah lengkap pada tempat ini. Betul Pak. Oke. Nah selain fasilitas nih Pak, mungkin Pak Rahman bisa jelasin lagi nih Pak, kira-kira yang aku dan teman-teman lain anak MB pelajaran itu apa aja sih Pak? Kan kayak misalnya mereka pemasaran ini di digital bisnis and marketing, apa sih yang mata kuliah yang kita dapetin Pak? Oke, nah mengenai kalian diajari apa sih, mahasiswa diajari apa, itu banyak mata kuliah yang disusun dalam kurikulum digital bisnis dan marketing ini, gitu kan ya. Contohnya yang kita ngomong yang konvensional dulu ya, marketing konvensional, ada selling skill 1, selling skill 2. Jadi mahasiswa menjual itu kan ya, bagaimana bertemu dengan pelanggan, mencari prospek, kemudian mempresentasikan produk ya, sampai bernegosiasi, sampai memproses dari penjualan. Nah itu kan diajarkan di selling skill 1, 2. Berikut praktik-praktiknya. Jadi di prodi kita ini matanya banyak praktik ya. Teori udah banyak, kita teori hanya basic aja, Imbangin aja gitu ya. Imbangi dasar pengetahuannya. Tapi yang kita lebihkan dari prodi kita ini di mata kuliah kita, semua mata kuliah kita itu praktiknya ya, termasuk tadi yang disebut di menjual tadi ya, selling ya. Nah itu kan ada selling satu sama selling 2. Ketika sudah selling 1 menunggu selling 2 itu rasanya wah selling lagi Pak ya. Iya bener. Tapi selain selling juga ini Pak, kita praktik kemarin bikin kayak itu video produk gitu. Video produk, terus habis gitu kita juga bikin copywriting juga. Oke, nah berarti kan yang mata kuliah selling skill ya yang konvensional. Iya, pemasaran yang murni untuk pemasaran. Nah sekarang kita beranjak ke mata kuliah digital, gitu kan ya? Seperti yang tadi itu ya Pak. Ada namanya mata kuliah pemasaran digital, ada mata kuliah tentang electronic commerce atau e-commerce, ada mata kuliah tentang yang bernama apalagi perbankan digital ya. Kemudian ada lagi mata kuliah semua banyak mata kuliah atau komunikasi pemasaran digital. Jadi bagaimana dulunya komunikasi pemasaran biasa diberikan muatan digital menjadi mata kuliah baru yaitu komunikasi pemasaran digital. Nah banyak lagi ya, ada lagi yang banyak ya guys. Banyak. Sampai Pak Rahman ada lagi ada jadwal ini pembelajaran untuk anak marketing ini banyak guys. Jadi nggak mau kita banyak ilmu di sini sampai di listnya Pak Rahman gitu. Banget materinya guys. Bahkan ada mata kuliah tentang pengelolaan perusahaan digital. Jadi bagaimana
mengelola perusahaan itu supaya berubah menjadi digital itu ada mata kuliah. Jadi sekarang menurut saya ya Pak ya sekarang. Lagi buku ya sekarang. Oke, jadi itu yang mendukung. Jadi lulusan kita tadi harapannya menjadi lulusan yang seperti content creator, seperti digital advertising, kemudian mengelola sosial media perusahaan atau staff digital marketing, staff digital marketing. Nah itu ditunjang oleh kurikulum yang mata kuliahnya memadai, hanya ke sana juga. Makanya kita disebut sebagai digital business marketing. Dan mata kuliahnya memang tersusun untuk arah sana gitu. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen mengeksplor diri di bidang marketing dan juga sosial media, cocok banget prodi ini buat kalian, digital business and marketing. Dan nanti juga bakalan diajarin sama dosen-dosen yang seru yang udah aku bilang tadi, termasuk Pak Rahmat juga nanti bakalan ngajar kalian. Oke sih, mungkin kurang lebih gitu aja ya dari aku ngulik-nguliknya, karena Pak Rahmat ini sibuk banget guys semenjak sekarang menjadi ketua program studi manajemen pemasaran aka digital business and marketing ini. Nah Pak Rahmat, kita sebelum closing bener-bener baik-baik ini kita punya slogan andalan ya Pak ya.